Saat jam makan siang, Diana masuk ke ruangan Max tanpa permisi. Dan ia mendapati Max yang masih sibuk dengan laptopnya. Ia tampak fokus melakukan pekerjaan barunya itu dan tentunya dia masih harus belajar banyak bagaimana cara menjadi pemimpin. Menjadi adik Xavier sungguh sebuah kejutan dan mominya juga sudah menjelaskan bagaimana dia bisa memiliki 35% saham di perusahaan Xavier. Nyamuk yang terbang bebas penuh sukacita di sekitar telinganya juga seru Diana yang membuat Max langsung terkejut, bahkan tangannya sampai gemetar saat ia berada pandang dengan Diana. Sempurna di kulit mereka tanpa permisi dan menyedot darahnya tanpa rasa bersalah. Dia pasti mau maki-maki aku, membuat mereka semakin merasa mau teriakin aku pria culun lagi terburuk mereka dan tempat ini atau jangan-jangan mau menghajarku bagai neraka. Segala persepsi buruk ia pikirkan sampai-sampai ia tak mampu berbicara. Sementara Diana, ia melangkah dengan langkah anggun dan pandangannya begitu dingin seolah sampai menusuk sampai ke tulang-tulang Max. Aku sama sekali tidak menyangka, Max, kata Diana masih dingin, aku pikir kamu pria polos yang baik, tapi ternyata aku salah. Max tentu hanya mengernyitkan keningnya mendengar apa yang dikatakan Diana, namun lidahnya masih terasa begitu bahkan hanya untuk bertanya apa maksud Diana. Ternyata kamu sama saja seperti pria lain, cuma mau bersenang-senang. Buaya, kadal, ular, sialan, desis Diana yang membuat kedua bola mata Max membulat sempurna. Maksudnya apa, Di? Akhirnya dengan susah ia mampu bersuara. Namun Diana tak menghiraukan pertanyaan Max, ia berbalik badan dan keluar dari ruangan Max. Diana bahkan dengan sengaja menyenggol sebuah vas bunga yang ada di meja membuat Max semakin terkejut dan bingung. Saat membuka pintu, Diana berpapasan dengan Selena yang datang dengan membawakan makanan untuk Max. Selena tersenyum ramah pada Diana namun Diana mendelik padanya dan melewatinya begitu saja, membuat Selena sedikit bingung namun kemudian ia mengabaikan hal itu. Sir, saya bawakan makan siang Anda, kata Selena pada Max. Terima kasih, Selena, kata Max sambil tersenyum tulus. Kau ingin makan di sofa atau tetap di sini, Sir? Tanya Selena lagi. Di sini saja, aku ingin sambil bekerja, jawab Max. Selena pun membereskan meja kerja Max dan ia sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan. Sementara Diana yang mengintip hanya bisa menahan perasaan sesak di dadanya dan mendelik kesal. Selena menyajikan makanan Max, termasuk kopi susu hangat yang diminta Max tadi. Max menyeruput kopinya itu dan susunya belepotan di bibirnya tanpa Max sadari. Selena yang melihat hal itu terkekeh dan memberitahu Max. Anda belepotan, Sir, katanya. Oh ya, tanya Max dan saat ia hendak mengambil tisu, Selena mendahuluinya dan bahkan mengelap bibir Max. Diana yang masih mengintip langsung melotot terkejut. Ia mengepalkan tangannya dan menggertakkan gigi-giginya. Dasar pria culun buaya, kadal, ular, sialan. Mentang-mentang ternyata dia adiknya bos, keluar belang aslinya, sialan. Diana terus mengeluarkan sumpah serapahnya dan terus mengumpati Max yang benar-benar membuat hatinya terbakar amarah. Diana kembali ke meja kerjanya dan ia mendapati Melissa yang sepertinya sedang berciuman dengan seorang pria. Diana yang melihat hal itu semakin kesal, dua sahabatnya kini sudah punya pasangan sementara dirinya masih jomblo. Diana berputar arah dan pergi keluar. Sementara itu, Melissa saat ini sedang ditiup matanya karena kelilipan. Ceka, sudah. Dasar, suka ambil kesempatan dalam kesempitan, hardik Melissa pada pria yang membantu meniup matanya itu. Alan ahlinya mengambil kesempatan dalam kesempitan, kata Alan sambil berseringai bak iblis. Tadi, Melissa menemukan sebuah dokumen lama di kantornya, dan dokumen itu ia bawa ke meja kerjanya. Dokumen itu juga berdebu dan Melissa meniupnya, debu malah masuk ke matanya. Bersamaan dengan itu, pria cabul kata Melissa itu datang dan menjadi pahlawan kesiangan. Lagian kamu mau apa datang ke sini? Pak Xavier tidak bekerja, ketus Melissa sembari mengucek matanya. Aku kesini mau. Alan menatap Melissa dengan begitu intens dan hal itu berhasil membuat Melissa merasa meremang. Coba kulihat, sepertinya make upmu berantakan, kata Alan sembari mencengkram rahang Melissa dengan tangan besar. Melissa mencoba menyingkirkan tangan Alan namun tangan Alan yang lain menahan tangan Melissa dan di detik selanjutnya. Kap! Kedua bola mata Melissa langsung melotot sempurna saat tanpa permisi, tanpa sungkan dan tanpa aba-aba Alan mendaratkan bibirnya yang tipis di bibir Melissa yang ranum nan berisi. Melissa diam mematung karena terkejut dan hal itu justru menjadi kesempatan emas bagi Alan. Alan yang masih mencengkram rahang Melissa langsung menarik wajah Melissa dan kembali melahap bibir Melissa. Melissa segera tersadar dari keterkejutannya dan mencoba mendorong Alan namun kekuatannya tak seberapa dibanding pria di depannya ini.
Melissa mencoba melepaskan diri dan demi apapun di dunia ini di kantor. Sementara Alan justru menikmati pemberontakan Melissa, ia bahkan dengan senang hati menggigit bibir bawah Melissa dan menelusupkan lidahnya, membuat Melissa semakin panik. Ia pun segera menendang benda pusaka kebanggaan Alan membuat Alan mengerang kesakitan dan melepaskan diri dari Melissa. Sialan! Geram Melissa setelah Alan melepaskan tautan bibir mereka, bibir Melissa terasa bengkak, kebas dan basah karena ulah Alan. Alan masih mengerang sakit namun ia juga tersenyum puas melihat bibir Melissa yang semakin indah setelah dilahapnya. Alan memegang bagian inti dirinya itu, daripada ditendang, mending dijepit, Mel, seru Alan yang membuat Melissa semakin kesal. Dasar pria cabul! Teriak Melissa, aku akan melaporkanmu ke polisi, kamu sudah melecehkanku, teriaknya lagi penuh amarah. Sugar! Daripada dilaporkan ke polisi, lebih baik kita lanjut di atas ranjang, katanya yang benar-benar membuat Melissa sudah kehilangan akal cara menghadapi pria di depannya ini. Benar-benar ya? Ia hanya bisa menggeram, ia menghentakkan kakinya dan pergi meninggalkan ruangan itu. Tujuan Melissa saat ini pergi ke control room, ia harus mendapatkan rekaman CCTV tadi sebagai bukti pada polisi bahwa ia memang dilecehkan. Ya, Melissa sangat serius dalam hal itu, ia juga akan melaporkan kelakuan Alan pada Gia dan Xavier. Sementara Alan sekarang berjalan santai pergi ke ruangan Xavier, tujuannya datang ke kantor ini karena permintaan Xavier. Berhubung Xavier tidak ke kantor hari ini, Xavier meminta Alan untuk memeriksa Max dan mungkin bisa sedikit mengajari Max dan itu pun jika Max tak keberatan. Alan masuk ke ruangan Max dan ia melihat Max yang makan sambil bekerja. Hey, brother, seru Alan. Max mendongak sembari membenarkan kacamatanya. Alan. Yes, Iam, kata Alan, aku kesini ingin melihat bagaimana cara kerjamu. Apa kau juga bos di sini? Tanya Max dengan polosnya yang membuat Alan tertawa. No, boy. Aku punya perusahaanku sendiri, jawabnya. Dulu, Xavier sering mengajariku bagaimana pengurus perusahaan, bagaimana menjadi pemimpin. Yah, meskipun kami seumuran dan sekolah bahkan kuliah di tempat yang sama, tapi pengalaman Xavier lebih banyak. Dia sudah menjadi CEO sejak usianya 24 tahun, tuturnya. Ya, ini sedikit sulit, kata Max dengan begitu rendah hati. Sebenarnya bukan sulit, kamu hanya perlu menikmatinya dan jalankan otakmu dengan baik, guraunya sambil terkekeh. Max meringis mendengarnya, ia merasa Alan terlalu energi, bahkan terkesan barbar. Keesokan harinya, Xavier masih tak ingin bekerja karena ia masih ingin terus bersama Gia. Sementara Gia justru ingin kembali bekerja seperti biasa, karena ia tidak mau hanya terus menghabiskan waktu seharian di rumah. Bangun, Honey. Seru Gia lembut sembari mencium pipi Xavier, kamu tidak mau bekerja? Sudah seminggu lebih loh kamu tidak pernah ke kantor, kata Gia. Xavier menarik Gia hingga Gia jatuh ke dalam pelukannya. Xavier menciumi leher Gia membuat Gia terkikik geli. Aku tidak ingin kemana-mana, sweetheart. Aku ingin terus bersamamu, kata Xavier dengan suara serak khas bangun tidur. Aku sudah mandi dan aku ingin bekerja lagi, ujar Gia yang membuat Xavier langsung membuka matanya lebar-lebar dan menatap Gia. Tidak, kamu tidak perlu bekerja. Kamu sekarang nyonya muda Anson, kamu tinggal duduk manis di rumah dan apapun yang kamu mau, aku akan penuhi, ujar Xavier. Aku rasa aku bukan tipe wanita yang seperti itu, kata Gia dan ia beranjak dari pelukan Xavier. Tapi, Gia. No debat, Honey. Ini sudah keputusanku, seru Gia meniru cara bicara Xavier kemarin, membuat Xavier terkekeh. Xavier pun duduk tegak di tepi ranjang. Aku serius, Xavier. Aku bosan kalau seharian di rumah, cuma sibuk dengan ponsel, menunggu kamu pulang. Aku ingin bekerja dan itu juga bukan untuk uang, aku hanya ingin menikmati hidupku, boleh ya? Rayunya dan ia pun duduk di pangkuan Xavier, lagi pula aku akan bekerja di perusahaanmu, kita masih bisa terus bersama. Kamu mau bekerja sebagai karyawan biasa lagi? Aku bisa menjadikanmu manajer utama, sweetheart, ujar Xavier sembari menyelipkan rambut Gia ke belakang telinganya dengan mesra. No, aku mau bekerja seperti dulu. Bersama Diana dan Melissa, boleh ya? Ia merayu manja dan memainkan matanya pada Xavier. Baiklah, jika itu memang maumu tapi dengan satu syarat. Apa? Jangan terlalu lelah karena itu bisa bahaya buat bayi kita. Jangan terlalu memikirkan pekerjaan supaya kamu tidak stres. Jangan terlalu ambil serius pekerjaannya supaya kamu tidak tertekan. Jangan dekat-dekat dengan karyawan laki-laki dan itu yang paling penting.
Mendengar ucapan panjang lebar Xavier yang katanya hanya satu syarat itu membuat Gia melongo dan menelan saliva-nya dengan susah payah, sementara Xavier sepertinya sangat serius dengan ucapannya itu. Aku serius sweetheart, kau penuhi syarat-syarat itu dan aku akan membiarkanmu bekerja atau tidak sama sekali, tegas Xavier. Oke, jawab Gia pasrah akhirnya. Xavier dan Gia turun dari mobilnya yang disetir sendiri oleh Xavier, dan saat melangkah memasuki kantor, semua mata tertuju pada mereka berdua. Xavier merangkul pinggang Gia dengan begitu posesif dan ia melangkah pelan-pelan, berhubung Gia sedang hamil. Xavier mengantar Gia ke meja kerjanya dulu dan di sana sudah ada Melissa dan Diana yang memasang wajah tak semangatnya, namun wajah mereka berangsur girang saat melihat Gia. "Girls!" Sapa Gia dan kedua sahabatnya itu langsung berlari dan memeluk Gia, namun baru 2 detik mereka memeluk Gia, Xavier langsung menarik kedua wanita itu. "Hei, jangan memeluknya terlalu erat begitu," ujar Xavier, "istriku sedang hamil, jangan sampai bayinya sesak nafas nanti," seru Xavier yang membuat Diana dan Melissa menganga lebar. "Kamu hamil, G?" pekik Diana. "Benaran positif, G?" Melissa juga memekik tak percaya, Gia hanya tersenyum dan mengangguk. Hal itu membuat kedua sahabatnya berteriak alay ala para gadis dan langsung kembali memeluk Gia. "Selamat ya, Gia," ujar Diana dan Melissa bersamaan. Xavier kembali memisahkan mereka dan sekarang ia memasang wajah kesalnya. "Sudah kubilang, jangan memeluk Gia terlalu erat begitu, nanti bayiku sesak nafas," tegas Xavier yang membuat Gia dan Diana mendesis. "Gia!" Semua orang menoleh saat mendengar suara berat seorang pria yang muncul dari belakang Xavier. "Hai, Max!" Sapa Gia dengan senyum lebar, beda halnya dengan Diana yang menatap tajam Max seolah ingin melahapnya, membuat Max yang tadi sempat melirik Diana kini langsung mengalihkan tatapannya pada Gia dan Melissa. "Kamu mau bekerja atau mau menemani Xavier?" tanya Max. "Tentu saja bekerja, Max," jawab Gia. "Baiklah, sweetheart. Aku akan ke ruanganku, ingat pesan-pesanku ya," tegas Xavier dan Gia mengangguk malas. Xavier mengecup bibir Gia sebelum kembali ke ruangannya. Kalian so sweet banget sih," ujar Melissa. Sementara Max berjalan ke bekas meja kerjanya untuk mengambil barang-barangnya yang masih ada di sana. Sesekali Max melirik Diana yang saat ini sudah bergosip ria bersama Melissa dan Gia. Sebenarnya, hanya alasan saja Max untuk mengambil barang ke sana, karena sebenarnya Max ingin bertemu Diana. Dia ingin meminta maaf atas apa yang Max lakukan di pesta, namun setiap kali bertemu Diana, Max bahkan takut untuk mengangkat kepalanya karena Diana selalu menatapnya seperti singa betina yang kelaparan. Max pun pergi dari sana dengan wajah lesu, dalam hati ia berdoa, "Berikan aku kekuatan untuk meminta maaf, Tuhan. Biar Diana tidak menuduhku buaya, apalagi sampai ke kadal dan ular." Sementara Melissa, Diana dan Gia sudah bergosip banyak hal, terutama masa-masa persembunyian Gia di kamar Clara dan Clara berpikir Gia sudah ada di alam kubur. "Sebenarnya aku kasihan kalau mereka harus dipenjara," kata Gia, "apalagi neneknya Xavier itu sudah tua, tapi dia benar-benar jahat. Karma akan tetap berlaku tanpa memandang status dan usia," seru Melissa sok bijak. "Tadi aku lihat kalian tidak semangat sama sekali, kenapa?" tanya Gia yang membuat Melissa dan Diana tampak gugup, keduanya sama-sama garuk-garuk kepala. "Kalian berdua kenapa? Ada masalah? Cerita sama aku pasti akan bantu kalian," kata Gia. Diana tentu diam 1000 kata, tak mungkin ia memberitahu sahabat-sahabatnya kalau dirinya telah dilecehkan oleh pria culun, beda halnya dengan Melissa yang memang sudah berniat untuk melaporkan kelakuan Alan pada Gia dan Xavier. "Aku dilecehkan, G?" lirih Melissa yang membuat Diana dan Gia sangat terkejut seperti disambar petir. "Sama siapa, Mel?" tanya Gia. "Siapa pelakunya, Mel?" "Laporkan saja ke polisi," sambung Diana. "Sama Alan, kemarin, di kantor ini, di sini." "Apa?" pekik Diana dan Gia secara bersamaan. Mata mereka melotot sempurna dan mulut mereka terbuka lebar. "Jangan bercanda deh, Mel," seru Gia yang tak percaya dengan aduan Melissa itu. "Sumpah, G. Aku tidak mungkin bercanda dalam urusan seperti ini," tegas Melissa yang benar-benar merasa dilecehkan. "Terus kamu mau melapor polisi?" tanya Diana dan tentu Melissa mengangguk yakin, "Tapi Alan itu orang kaya, Mel. Kamu tidak akan bisa melawan dia," ujar Diana lagi. Melissa yang mendengar itu langsung menatap Gia memohon,
karena hanya Gialah yang bisa membantunya sekarang dengan statusnya sebagai Nyonya Anson. Kita tidak boleh menjadi wanita lemah, seru Gia akhirnya. Tidak peduli sekalipun Alan adalah anak menteri, kita tetap akan melaporkannya ke polisi. Kita harus memperjuangkan harga diri kita, menegakkan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, seru Gia antusias dan penuh perjuangan. Terus sekarang kita harus bagaimana, G? Tanya Melissa. Kita akan laporkan hal ini ke Xavier dulu, biar dia tahu masalahnya dan dia akan berdiri di belakang kita sampai perjuangan ini berakhir, seru Gia lagi. Ya sudah, ayo kita temui Xavier sekarang, ujar Gia kemudian. Ketiga darah itu pun segera pergi ke ruangan Xavier yang ada di lantai paling atas. Sementara itu, Xavier mengajari Max bekerja. Karena Xavier ingin suatu saat nanti, Max bisa membangun perusahaannya sendiri dan membanggakan mominya. Sementara Max, yang memang sebenarnya cerdas dan juga yang pasti ia tahu diri, Max belajar dengan sangat serius. Ia tak ingin mengecewakan mominya apalagi kakak tirinya yang sudah sangat baik padanya dan tidak sedikit pun membencinya. Kamu pahamkan bagaimana caranya bermain saham? Tanya Xavier dan Max mengangguk, tapi itu bukan basic utama kamu bisa menjadi pemimpin. Bermain saham itu bisa dipelajari dan dilakukan siapa saja, Max. Yang paling penting dalam menjadi pemimpin adalah mampu mengambil keputusan dalam segala situasi dan mampu mempertanggungjawabkan keputusannya, jelasnya. Aku akan belajar lagi, terima kasih, kata Max tulus. Pintu ruangan Xavier terbuka dan menampilkan tiga darah dengan raut wajah yang sudah memberi pertanda bahwa sepertinya badai akan datang. Ada apa, sweetheart? Tanya Xavier dan ia segera beranjak dari kursinya. Kamu lelah? Lapar? Mual? Mau pulang? Ia mencecar Gia dengan berbagai pertanyaan dan ia tampak cemas. Aku baik-baik saja, Hani, kata Gia. Lalu kenapa kalian bertiga kesini? Tanya Xavier lagi. Sementara Max sesekali mencuri pandang pada Diana, beda halnya dengan Diana yang menatap Max terang-terangan dengan tajam. Sahabatku dilecehkan. Tegas Gia marah sambil mengepalkan tangan kanannya. Max yang mendengar itu langsung melotot terkejut, tentu yang ia kira adalah Diana. Max pikir Diana pasti sudah mengadu pada Gia bahwa Max melecehkannya. Memikirkan hal itu, Max begitu takut, apalagi jika sampai Xavier tahu, Xavier pasti akan kecewa padanya sebagai adik. Siapa yang dilecehkan? Dan dilecehkan sama siapa? Tanya Xavier yang tentu saja juga sangat terkejut. Max semakin gugup, detak jantungnya seperti detik-detik bom yang akan meledak. Sementara waktu terus begitu lambat berjalan, seperti dalam mode slow motion. Melissa dilecehkan Alan, seru Gia yang membuat Max langsung menghela nafas lega, ia memegang dadanya yang masih berdebar. Sementara Diana masih menatap Max seolah pemburu yang mengawasi buruannya. Bagaimana bisa? Pekik Xavier tak percaya. Ada buktinya kok, Pak, seru Melissa. Ini, saya sudah menyalin rekaman CCTV kemarin. Di sini terlihat jelas kalau sahabat Pak Xavier itu melecehkan saya, ujar Melissa penuh amarah sembari menyerahkan sebuah USB pada Xavier. Xavier pun mengambil USB itu meskipun dengan wajah yang terlihat ragu. Tentu ia tidak percaya kalau sahabatnya bisa melecehkan seseorang di kantornya apalagi orang itu sahabat istrinya. Xavier mencolokkan USB itu ke laptopnya, ia memutar rekaman CCTV yang sudah disalin Melissa. Xavier, Melissa, Diana, Gia dan bahkan Max sama-sama menonton itu. Hingga layar laptop menampilkan saat Alan memaksa mencium Melissa. Tuh kan, saya tidak bohong, seru Melissa. Sementara Xavier masih fokus menatap layar laptop itu, ia memutar rekaman itu beberapa kali dengan dahi mengkerut, seolah ia mencari sesuatu di sana. Sementara Max juga terkejut melihat rekaman itu, ia takut Diana melakukan hal yang sama, melaporkannya pada Xavier. Apalagi, ciuman Alan itu hanya di bibir dan tangannya tidak bergerilya kemana-mana. Sementara tangan Max... Oh, mengingat saat-saat itu bulu kuduk Max berdiri. Itu memang pelecehan. Di mana? Tanya Xavier tiba-tiba yang membuat semua orang terkejut. Di mana apanya? Tanya Gia. Pelecehannya. Tanya Xavier dengan entengnya yang membuat ketiga sahabat itu langsung melongo. Hani, kamu tidak katarak, kan? Tanya Gia, jelas-jelas Alan mencium Melissa dengan paksa, tukas Gia. Sweetheart, itu kan hanya ciuman, kata Xavier yang membuat ketiga wanita itu kembali melongo. Pak Xavier. Seru Diana dengan lantang, meskipun cuma ciuman.
Diana berkata pada Xavier namun matanya tertuju pada Max. Itu juga pelecehan jika pelakunya memaksa dan wanitanya merasa tidak nyaman, merasa dilecehkan. Itu bisa dihukum pidana juga loh, Pak Xavier, seru Diana masih menatap Max. Membuat kedua kaki Max langsung gemetar. Sementara Xavier, ia menghela nafas panjang dan tentu Xavier tidak merasa itu pelecehan, karena sejak sekolah dulu, Alan memang seorang player dan para wanita dengan senang hati melemparkan diri padanya. Sampai detik ini tidak pernah ada yang menolak Alan apalagi merasa dilecehkan. Jadi mau kamu apa, Mel? Tanya Xavier. Mau melaporkan pria itu ke polisi, seru Melissa dengan tegas. Oh, ayolah, Melissa. Kamu bisa bicara baik-baik dengan Alan, aku akan memanggilnya dan memintanya meminta maaf padamu, oke? Kalau kasus ini dibawa ke polisi, urusannya akan panjang. Atau mungkin memang akan pendek urusannya karena Alan itu bukan orang sembarangan. Dengan kekuasaan yang dia miliki, dia bisa menutup kasus ini hanya dalam satu kedipan mata, jelas Xavier. Tidak mau, aku mau membawa kasus ini ke polisi, keke Melissa. Aku akan mendukung sahabatku, sambung Gia. Kalau kamu tidak mau membantu kami, tidak apa-apa, ketusnya sambil mengelus-ngelus perutnya, seolah memberi isyarat pada suaminya itu dan tentu saja Xavier langsung menyadari sesuatu. Tidak. Serunya, aku yang akan mengurusnya, sweetheart. Jangan sampai kamu banyak pikiran karena kasus ini, nanti bahaya untuk bayi kita, Nya yang membuat Gia tersenyum samar. Jadi, mau melaporkan Alan ke polisi? Tanya Gia ingin memastikan. Iya, sweetheart. Jangan khawatir, jawab Xavier pasti. Aku juga ingin mengajukan keluhan yang sama. Tiba-tiba Diana menimpali yang membuat Max melotot terkejut. Keringat dingin sudah mengucur deras dari pelipisnya, ia menelan ludahnya dengan susah payah sambil mengelap keringatnya dengan punggung tangannya. Sementara Melissa, Gia dan Xavier yang mendengar itu hanya bisa melongo dan langsung menatap Diana tak percaya. Siapa yang melecehkanmu, Di? Tanya Gia terlihat marah, ia tak terima jika sahabat-sahabatnya dilecehkan oleh siapapun. Katakan siapa orangnya, biar aku potong burungnya, geramnya yang membuat Max secara refleks langsung memegang anak burungnya itu. Sementara Diana, ia masih melirik Max dari ekor matanya. Diana. Max langsung menarik tangan Diana setelah mengumpulkan keberanian. Ayo, ada yang ingin aku bicarakan denganmu, kata Max dan ia membawa Diana keluar dari ruangan Xavier. Sementara Xavier, Gia dan Melissa hanya bisa saling melempar tatapan penuh tanda tanya. Diana dilecehkan juga? Tanya Gia merasa tak percaya. Tapi rasanya tidak mungkin, G, jawab Melissa, kamu kan tahu sendiri, Diana itu galak sama cowok. Mana mungkin ada yang berani melecehkannya? Terus kenapa tadi dia bilang dilecehkan? Tanya Xavier. Mungkin dia hanya bercanda, jawab Melissa, jadi bagaimana, Pak? Beneran kan mau melaporkan Alan ke polisi? Tanya Melissa ingin memastikan. Iya, jawab Xavier datar. Mulutnya berkata iya, namun otaknya melayang kemana-mana mencari cara bagaimana agar masalah ini tidak sampai ke polisi karena sebagai sahabat, Xavier tak mau melaporkan sahabatnya sendiri ke polisi apalagi hanya karena hal seperti ini. Sementara itu, Max terus menarik tangan Diana membuat langkah Diana sampai terseok-seok apalagi dengan high heels yang tingginya 5 cm yang membalut kaki indahnya. Max, lepaskan aku. Seru Diana mencoba memberontak namun Max tak mengindahkan teriakan Diana. Ia terus menarik Diana menuju toilet pria di lantai itu. Di jam segini biasanya semua orang pada fokus bekerja dan jarang ada yang pergi ke toilet. Karena itulah Max membawa Diana ke toilet. Max, kenapa kamu membawaku ke toilet pria? Pekik Diana kesal, namun Max masih tak mendengarkannya. Max! Teriak Diana sambil menghempaskan tangan Max dengan kasar, apa maumu, Diana berteriak tepat di depan wajah Max, nafasnya memburu dan dadanya naik turun. Aku cuma mau minta maaf, seru Max mencoba tegas. Nafasnya juga memburu berat dan ia menatap Diana dengan begitu sendu, tatapan itulah yang membuat Diana tak bisa berkata-kata. Tatapan sendu Max seperti sebuah sihir yang merasuk ke dalam hati Diana dengan begitu mudah. Aku minta maaf, Di. Lirih Max lagi, namun sekarang ia tak lagi menundukkan kepalanya meskipun Diana masih terus menatapnya tajam. Aku tidak bermaksud melecehkanmu, Di. Tidak sama sekali, lanjutnya dengan berani menatap Diana. Apalagi kamu juga bilang, ciuman itu bisa jadi pelecehan kalau prianya memaksa dan wanitanya merasa keberatan. Tapi saat itu aku tidak memaksamu, Di. Dan aku juga tahu kamu tidak keberatan, tukasnya yang membuat pupil mata Diana melebar.
tak menyangka dengan apa yang pria culun ini lakukan. Jaga bicaramu, Max, seru Diana lantang. Apa aku berkata salah? Balas Max tak kalah lantangnya. Aku yakin kamu tidak keberatan saat aku menciummu. Buktinya kamu membalas ciumanku, bahkan kamu menyebut namaku beberapa kali. PLAAKKKKK. Wajah Max langsung terhempas ke samping saat Diana menamparkannya dengan begitu keras. Max menatap Diana sendu dengan mata yang sudah memerah. Aku meminta maaf dan kamu menamparkanku? Desis Max, sementara Diana juga tampak terkejut dengan tindakan yang baru saja ia lakukan dan ia tak bermaksud ingin bermain kasar pada Max. Diana menatap telapak tangannya yang terasa panas. Max, kedua bola mata Diana langsung melotot sempurna saat tiba-tiba bibir Max membungkam mulutnya. Max menekan tengkuk Diana guna memperdalam ciumannya itu, sementara Diana yang mencoba mendorong Max dihalangi oleh Max. Max melepaskan tautan bibirnya, kemudian menyatukan tangan Diana yang terus memberontak dan menguncinya di atas kepala Diana. Membuat Diana tak bisa lagi memberontak ketika Max kembali menyerang bibirnya. Dan setelah beberapa menit melakukan hal itu, Max menjauhkan dirinya dari Diana. Diana membuka mata dan kembali keduanya beradu pandang. Lirih Max, lihat sendiri kan tadi? Aku tidak memaksamu, dan kamu bahkan menyukai ciumanku. Itu artinya aku tidak melecehkanmu, ucap Max yang membuat Diana tercengang dan otaknya terasa blank seketika. Max sungguh penuh kejutan. Tanpa mereka sadari, Alan ada di salah satu bilik toilet itu dan merekam aksi mereka sambil senyum-senyum. Si culun ternyata jantan juga, ganas lagi.